Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini untuk yang selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep lanjutan dalam listrik statis, yaitu potensial listrik dan kapasitansi. Jika sebelumnya kita telah memahami bagaimana medan listrik bekerja dan bagaimana menghitungnya menggunakan hukum Coulomb maupun hukum Gauss, maka sekarang kita akan melihat fenomena listrik dari sudut pandang energi. Pendekatan energi ini sangat penting karena yang pertama lebih mudah digunakan pada sistem kompleks, tidak memerlukan analisis vektor seperti gaya atau medan. Yang ketiga adalah menjadi dasar dalam teknologi penyimpanan medan listrik atau energi listrik. Konsep dasar potensial listrik itu adalah besaran yang menyatakan energi potensial listrik persatuan muatan. Secara konsep, potensial listrik di suatu titik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik referensi ke titik tersebut. Artinya, potensial listrik berkaitan langsung dengan energi dan usaha dalam sistem listrik. Definisi matematis potensial listrik itu dirumuskan sebagai V sama dengan W per Q, yaitu V sama dengan potensial listrik atau volt, W adalah usaha atau joule, Q adalah muatan untuk Coulomb. Berbeda dengan medan listrik itu besaran vektor. Jika potensial listrik itu yaitu besaran skalar. Hal ini membuat potensial listrik lebih mudah dianalisis karena tidak memperhatikan arah. Yang selanjutnya adalah potensial listrik oleh muatan titik. Untuk rumusnya itu dinyatakan sebagai V sama dengan K Q per R. Q itu adalah muatan sumber, R adalah jarak dari muatan. Dari persamaan ini itu semakin ke dekat muatan, potensial semakin besar. Lalu semakin besar muatannya, potensial juga semakin besar. Jadi sama. Hubungan medan listrik dan potensial. Medan listrik dan potensial listrik memiliki hubungan yang sangat erat. Medan listrik adalah gradien potensial jika muatan bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Secara sederhana, medan listrik itu gaya jika potensial listrik itu adalah energi. Energi potensial listrik merupakan energi yang dimiliki muatan karena posisinya dalam medan listrik. Dirumuskan sebagai U sama dengan Q V. Semakin besar muatannya, energi semakin besar. Semakin tinggi potensial, energi juga semakin besar. Konsep ini sangat penting dalam memahami kerja sistem listrik. Beda potensial atau tegangan. Dalam praktik, yang sering digunakan adalah beda potensial atau tegangan. Tegangan adalah selisih potensial antara dua titik dalam medan listrik. Ini yang kita kenal sebagai tegangan baterai atau tegangan listrik rumah. Konsepnya, kita masuk ke konsep kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu sistem untuk menyimpan muatan listrik. Komponen yang digunakan kapasitansi adalah kapasitor. Digunakan secara untuk menyimpan sebuah energi listrik yang akan disalurkan ke sebuah rangkaian yang lainnya. Definisinya secara matematis itu dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V. C itu untuk kapasitansi atau kapasitansi dalam bahasa Inggris, dan satuannya adalah farad. Q adalah muatan untuk Coulomb, V adalah tegangan untuk volt, yang artinya kapasitansi menunjukkan seberapa banyak muatan yang dapat disimpan pada tegangan tertentu. Selanjutnya adalah kapasitor keping sejajar. Salah satu bentuk kapasitor yang paling umum adalah kapasitor keping sejajar yang dirumuskan dengan C sama dengan E0 kali A per D. Untuk A sendiri adalah luas pelat, yang D untuk jarak antar pelat, yang E0 adalah permitivitas vakum. Jadi dari rumus ini, semakin luas pelat, semakin dekat jarak, kapasitansi akan meningkat. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kapasitor tidak hanya menyimpan muatan tetapi juga menyimpan energi listrik. Dirumuskan sebagai U sama dengan 1/2 kali C kali V kuadrat. Energi ini tersimpan dalam medan listrik di antara pelat kapasitor. Contoh aplikasinya adalah flash kamera, defibrilator, dan power supply elektronik. Rangkaian kapasitor ini dibagi dengan dua cara, seri dan paralel.
Jika seri itu kapasitansinya totalnya lebih kecil dan tegangannya itu terbagi-bagi. Jika rangkaian paralel itu kapasitansi total lebih besar dan tegangannya itu bakalan sama. Konsep ini banyak digunakan dalam rangkaian elektronik untuk mendapatkan nilai kapasitansi tertentu. Analisis konseptual mendalam itu yang pertama perbedaan medan dan potensial. Jika medan itu gaya permuatan, jika potensial itu energi permuatan. Mengapa kapasitor itu cukup penting dalam sebuah rangkaian listrik? Karena mampu menyimpan energi sementara, lalu menstabilkan tegangan, lalu mengontrol aliran listrik. Hubungan dengan teknologi modern, kapasitor digunakan biasanya untuk smartphone untuk yang sudah layar sentuh, sistem penyimpanan energi, dan perangkat untuk medis. Contoh fenomena nyatanya itu seperti charger HP menyimpan energi sementara yang akan disalurkan ke HP-nya. Lalu, kamera menggunakan kapasitor untuk flash. Layar sentuh bekerja dengan perubahan kapasitansi. Jadi kesimpulan untuk materi yang kali ini adalah potensial listrik adalah energi persatuan muatan. Yang kedua adalah potensial merupakan besaran skalar. Kapasitansi adalah kemampuan menyimpan muatan. Yang keempat adalah kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Yang kelima adalah konsep ini sangat penting dalam teknologi modern. Dengan memahami potensial listrik dan kapasitansi, kita telah mencapai tahap penting dalam mempelajari listrik statis, yaitu memahami sistem listrik dari sisi energi dan penyimpanan energi. Materi ini menjadi dasar untuk untuk selanjutnya, yaitu rangkaian listrik, elektronika, dan sistem energi modern. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya juga masih belajar untuk memahami dalam konsep fisika ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.